Nah, teman-teman, stoikiometri ini materi yang penting yang merupakan salah satu fondasi juga ya di dalam perhitungan reaksi kimia. Nah, stoikiometri ini artinya apa? Ilmu yang mempelajari hubungan relasi kuantitas ya, kuantitatif antara pereaksi dengan hasil reaksi yang dihasilkan gitu ya. Jadi dari pereaksi memunculkan hasil reaksi ya. Nah, itu perhitungannya seperti apa? Nah, kita menggunakan stoikiometri. Ini akar katanya dari bahasa Yunani. Stoikion itu adalah elemen atau unsur. Metri ya, metros itu artinya adalah mengukur ya, mengukur unsur. Dan karena kaitannya dengan reaksi kimia, maka stoikiometri ini penting sekali khususnya dalam kita menghitung reaksi dan hasil reaksi menggunakan konsep-konsep dasar dalam stoikiometri. Nah, sebelum kita masuk stoikiometri lebih lanjut, nah karena ini sangat penting sekali dalam reaksi kimia, kita perlu lihat reaksi kimia itu sebetulnya apa. Reaksi kimia itu merupakan interaksi antara atom-atom ya dari berbagai senyawa yang direaksikan. Jadi ketika senyawa satu bereaksi dengan senyawa yang lain, terjadi interaksi antar atom-atomnya. Jadi sebenarnya reaksi kimia itu apa? Reaksi kimia itu sebenarnya penyusunan ulang atom-atom daripada senyawa membentuk senyawa yang lain. Jadi atom-atomnya tidak hilang, atom-atomnya tidak muncul mendadak gitu ya ketika munculnya hasil reaksi. Itu hanya penyusunan ulang. Jadi di situ terjadi interaksi antara atom-atom. Tetapi ada satu problem. Atom-atom itu ukurannya terlalu kecil. Ini ekstrim ya kan? Nah, teman-teman bisa menonton video saya mengenai bilangan berpangkat. Saya ada membahas khusus untuk bilangan berpangkat. Itu aplikasinya adalah untuk kasus yang ekstrim, misalkan untuk atom-atom. Makanya nanti dalam menganalisa stoikiometri, nanti akan muncul misalkan jumlah partikel itu 10 pangkat 20, 10 pangkat 23, ya kan kita tuliskan dalam bilangan berpangkat. Atom-atom karena ukurannya terlalu kecil, ekstrim kecil, maka tentu saja kita perlu standar ya. Kita perlu memperhatikan masalah standar. Misalkan di sini, ini ada 12 benda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 benda ini bisa kita tuliskan menjadi satu lusin ya, sebagai menggantikan 12 buah. Nah, bagaimana kalau misalkan 144 buah? Ini bisa kita tuliskan dalam bentuk 12 lusin. Jadi perhatikan di sini, angkanya tadi 3 digit bisa menjadi 2 digit. Jadi ini lebih sederhana gitu ya. Nah, teman-teman, penggunaan masalah standar atau satuan ini penting sekali. Mengapa? Karena dalam pembicaraan sehari-hari pun kita juga menyadari pentingnya hal ini untuk penyederhanaan masalah. Misalkan, kamu lagi mau kemana? Saya mau ke Bandung. Oh ya, jarak Jakarta-Bandung berapa? Saat itu kita akan menggunakan angka sekitar ratusan kilometer kan? Sekitar 150 sampai 200 kilometer. Kita tidak menggunakan satuan sentimeter. Mengapa? Karena teman-teman kalau menggunakan satuan sentimeter untuk mengukur Jakarta ke Bandung itu angkanya terlalu rumit. Tapi kalau teman-teman menggunakan kilometer itu angkanya hanya beberapa digit. Jadi itu salah satu contohnya. Contoh yang lain misalkan teman-teman mengukur atau mengatakan masalah misalkan volume daripada air galon. Kita akan menggunakan liter bukan misalkan mililiter. Oke? Nah, jadi bagaimana kalau misalkan kita menemukan satu masalah seperti ini? Bagaimana dengan 12,0400000000 sejumlah atom? Waduh, ini angkanya juga rumit nih, terlalu banyak. Ini bisa kita tuliskan lebih ringkas 12,04 10 4 23 atom, atau kita tuliskan lebih singkat lagi. Ini artinya 2 mol. Jadi 2 mol daripada unsur atau senyawa tersebut artinya adalah sebanyak ini. Nah, ini lebih ringkas kan? Itu sebabnya dalam stoikiometri, khususnya karena ini menghitung reaksi kimia yang ada kaitannya dengan atom-atom atau jumlah atom-atom yang angkanya terlalu ribet seperti ini, terlalu rumit, maka kita menggunakan satuan yang lain yaitu 2 mol yang adalah satuan daripada banyaknya zat. Jadi ini akan menguntungkan kita sehingga kita lebih efektif dan efisien di dalam kita melakukan perhitungan reaksi kimia. Oke? Nah, sekarang apa artinya 1 mol? 1 mol adalah jumlah zat sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Mungkin teman-teman akan nanya, mengapa nggak 10 pangkat 20? Mengapa nggak kayak langsung aja 10 pangkat 50? Ini nggak ada angkanya, ini 1 ya, 1 kali 10 pangkat 50. Kan lebih gampang, lebih enak hafalnya ya kan? Kenapa di sini 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel? Nanti saya akan jelaskan angka ini didapatkan dari mana dan di sini ada masalah praktis di sini. Mengapa 1 mol digunakan angkanya adalah 6,02 10 pangkat 23 partikel. Konversinya adalah ini. Mengapa tidak angka yang lain? Karena justru dengan angka yang ini akan memudahkan kita di dalam menghitung
dalam konteks stokiometri gitu ya. Jadi sekali lagi tolong diingat 1 mol itu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Maka kalau misalkan kita mau menghitung banyaknya partikel total, itu adalah jumlah mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah teman-teman, ini jumlah partikel totalnya, ini jumlah mol, ini bilangan Avogadro ya kan, karena bilangan ini memang diturunkan daripada seorang namanya Avogadro. Nah, bilangan Avogadro ini adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel ya, untuk setiap 1 molnya. Kalau 2 mol ya berarti kalikan 2, jadi 12,04 kali 10 pangkat 23. Kalau 3 mol, berarti 3 dikali ini 6,02, jadi 18,06 ya kan, sekali 10 pangkat 23 partikel. Jadi jumlah partikel adalah jumlah mol dikali bilangan Avogadro. Ini tolong diingat ya, karena nanti ini ada kaitannya dengan rumus-rumus sesudahnya. Jadi kalau 1 molnya sekian, berarti kalau 2 mol ya kalikan 2, kalau 3 mol kalikan 3. Maka rumusnya kalau n mol adalah jumlah partikelnya n besar adalah n mol dikali Na, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, teman-teman, tentu saja kita tadi ya, mungkin kita ada muncul satu pertanyaan, mengapa bilangan Avogadro yang kita pilih adalah ini, ya kan? Karena ini ada kaitannya dengan massa atom relatif. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam konsep yang kedua. Jadi ini saya pending dulu ya. Saya belum membahas mengapa saya menggunakan 1 mol ini. Kan bisa saja kita menggunakan 1 mol misalkan 50.000 partikel, atau 1 mol misalkan 100 juta miliar partikel. Lebih mudah mungkin kan, angkanya lebih bagus. Tapi kenapa harus 6,02 10 pangkat 23 partikel, dan bilangan Avogadro yang kita pilih adalah ini gitu ya. Mengapa seperti itu? Nanti kita akan masuk ke sana. Tapi sebelumnya, kita akan masuk ke dalam satu masalah yang lebih mendasar, yaitu massa atom relatif. Massa atom relatif adalah massa atom dengan acuan 1/12 massa atom C12. Jadi kalau misalkan saya tanya, berapa massa atom relatif unsur natrium? Berarti massa 1 atom unsur natrium dibagi dengan 1/12 massa atom C12. Kalau saya tanya massa atom relatif unsur hidrogen itu berapa? Itu sama saja, massa 1 atom hidrogen dibagi dengan 1/12 massa atom C12. Jadi massa atom relatif ini relatif terhadap ini. Artinya apa? Artinya 1/12 massa atom C12 ini yang menjadi standar. Ya, itu yang menjadi standar. Jadi misalkan kalau saya menggunakan standar sentimeter, misalkan ini 1 cm gitu ya. Maka 3 kali ini ya, 1, 2, 3, berarti ini kan 3 dikali standarnya, 3 kali 1 cm. Jadi ini adalah 3 cm. Jadi 3 cm sebenarnya 3 kali standar ini, ya, 3 kali standar ini. Jadi kalau misalkan ada suatu massa atom relatif, ini artinya massanya itu berapa kalinya standar ini, ya, sama seperti ini 1 cm, 3 cm berarti 3 kalinya ini. Jadi kalau massa atom relatifnya adalah 10, berarti massanya adalah 10 kalinya ini gitu ya, 10 kali standarnya. Jadi 1/12 massa atom C12 ini analoginya seperti senti. Nah, 1/12 massa atom C12 yang dijadikan standar ini, itu adalah apa? Itu adalah satuan massa atom. Jadi boleh kita singkat menjadi 1 SMA ya, 1 SMA atau 1 satuan massa atom. Nah, menjadi ini. Itu adalah 1/12 massa atom C12. Mengapa standar yang dipilih adalah 1/12 massa atom C12? Mengapa bukan massa atom hidrogen misalkan, atau misalkan massa atom oksigen? Karena ternyata kalau 1/12 massa atom C12, kalau angka-angka lain massa atom dibagi ini, angkanya akan bulat. Angkanya akan sangat mendekati bilangan bulat. Jadi sekali lagi, kalau massa atom suatu unsur dibagi dengan 1/12 massa atom C12, itu angkanya akan sangat mendekati sekali. Dan ngomong-ngomong massa atom C12 itu stabil ya kan? Di sini sangat stabil. Itu sebabnya kenapa dipilih 1/12 massa atom C12. Karena hasil pembagiannya secara praktis akan sangat menguntungkan kita, angkanya akan bulat, ya, mendekati bilangan bulat, ya kan? Oke, nah sekarang saya bisa tuliskan berarti begini. Nah, massa 1 atom C12 seperti yang sudah diketahui ya dari hasil percobaan dari lab, 1,99268 kali 10 pangkat min 23 gram. Berarti 1 SMA apa? 1 SMA berarti 1/12 ini kan? 1/12 dikali massa 1 atom C12 menjadi berapa? Menjadi ya 1,99168 10 pangkat 3 dibagi 12 ya kan.
Nah, sekarang saya mau ambil satu contoh. Misalkan AR daripada hidrogen. Massa atom relatif daripada hidrogen adalah massa satu atom hidrogen dibagi ini, 1/12 kali 1,99268 kali 10⁻23 gitu ya. Dan ternyata ini hasilnya adalah 1. Nah, bagaimana kalau massa atom relatif oksigen gitu ya? Massa satu atom oksigen dari hasil percobaan juga angkanya juga tidak terlalu bagus ya, angkanya itu kecil sekali. Dibagi dengan 1/12 dikali 1,99268 kali 10⁻23, angkanya mendekati 16. Nah, angka-angka yang seperti ini kan sederhana, sangat gampang untuk kita gunakan dalam perhitungan kan. Daripada teman-teman nanti dikasih tabel angkanya kayak beginian semua nih. 1,99268 kali 10⁻23, 1,657 kali 10⁻24, 1,7. Wah, itu kan ribet. Lebih gampang, hidrogen 1, oksigen 16, natrium 23, ya kan? Lalu nitrogen 14, kan lebih gampang kayak begitu, ya kan? Jadi ini sederhana. Dengan menggunakan massa atom relatif terhadap siapa? 1/12 massa 1 atom C12, maka kita mendapatkan angka yang lebih sederhana. Nah, sebaliknya sekarang bagaimana kalau saya mau cari massa atomnya gitu, diketahui AR-nya. Misalkan teman-teman mencari ya di situ ya, dari tabel itu diberitahukan massa atom relatif helium ya, helium. Itu adalah 4. Maka berapa massa satu atom helium? Nah, ini tinggal dibalik ya kan. Seperti kita ketahui, massa satu atom adalah AR-nya dikali dengan 1 SMA ya kan. AR-nya adalah 4, tinggal dikali dengan ini, pindahkan ke sana ya, jadi menjadi 4 SMA ya kan, AR-nya dikali 1 SMA. 1 SMA apa? 1 SMA ini tadi 1/12 massa 1 atom C12 yang adalah 1/12 dikali ini. Oke. Maka 4 dikali 1/12 kali 1,99268 kali 10⁻23, teman-teman akan mendapatkan ini 0,6642267 ya. Ini sebenarnya masih terus gitu ya. Cuma saya stop sampai di sini saja, pembulatan saja, kali 10⁻23 gram. Nah, ini kan kecil sekali ya, angkanya rumit. Jadi itu sebabnya kita akan lebih senang menggunakan massa atom relatif. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba lihat satu analogi lagi ya. Misalkan ada 0,02 kg, teman-teman kita bisa tuliskan ini 0,02 dikali standarnya adalah 1 kg ya kan. Nah, kita bisa ubah ini kilogram ini kembali ke satuan yang lain yang memudahkan, yaitu 1000 gram. Sehingga ini menjadi 0,02 dikali 1000 gram menjadi 20 gram. Nah, ini kan angkanya lebih memudahkan ya. Daripada 0,02 mungkin kita lebih prefer misalnya 20 gram tapi yang kita gunakan. Ini juga sama, tadi 0,6642267 kali 10⁻23 gram ya. Ini kan kita bisa tuliskan tadi apa? 1/3 dikali ini kan. 1/3 dikali 1,99268 kali 10⁻12 ya kan. Atau ini adalah 4/12 ya. 4 dikali 1/12 ini. Nah, 1/12 ini apa? 1/12 kali ini massa 1 atom C12 ini adalah 4 SMA, 4 satuan massa atom. Jadi daripada kita tuliskan begini panjang, saya bisa tuliskan 4 kali standar ya, 4 kali 1 SMA. Kalau tadi kan 0,02 kg, saya bisa tuliskan 20 kali 1 standar, 1 gram gitu ya. Ini menjadi standarnya. Jadi lebih simpel, lebih sederhana. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Misalkan massa atom relatif natrium 23. Nah, semua massa atom relatif itu ya, angka-angkanya sudah ada dalam sistem periodik unsur, tabelnya sudah ada, dan ini menggunakan angka-angka yang seperti ini jadi lebih memudahkan daripada menuliskan seperti ini di dalam tabel ya. Kita bacanya pasti akan sulit, tapi di tabel teman-teman bisa lihat massa atom relatif natrium ya, di situ 23. Berapa massa satu atomnya? Nah, dari sini baru kita gunakan rumusnya 23 dikali 1 SMA ya kan. Karena standarnya ini kan menggunakan tadi 1/12 satuan massa atom C12 ya kan, maka 1 SMA itu 1/12 dikali dengan 1,99268 maka kita dapatkan 3,81 kali 10⁻23 gram. Jadi sebenarnya massa satu atom natrium itu adalah sekian. Nah, tapi sekali lagi kita akan lebih prefer menggunakan ini langsung daripada menggunakan ini, karena ini angkanya terlalu rumit gitu ya. Jadi meskipun kalau misalkan bisa saja nanti dalam soal akan ditanya, digunakan massa atom relatifnya sekian, berapa massa satu atomnya. Nah, teman-teman harus tahu konversinya ya. Konversinya adalah ini, 1/12 massa atom C12. Oke, nah bagaimana sekarang jika molekul, ini kan atom. Bagaimana kalau misalkan dia bukan atom tapi molekul? Molekul adalah gabungan daripada atom-atom. Misalkan H2O ya, H2O. Ini senyawa H2O terdiri dari unsur hidrogen dan terdiri dari unsur oksigen. Unsur hidrogen itu paling kecilnya atom hidrogen. Unsur oksigen paling kecilnya adalah atom oksigen.
Nah, tetapi senyawa air ini kalau satu paket ini paling kecil molekul namanya. Nah, bagaimana jika molekul? Ya tentu saja adalah gabungan dari atom-atomnya, ya kan? Maka bukan lagi AR ya, molekul H2O bukan lagi AR tapi pakainya MR. AR adalah massa atom relatif, MR adalah massa molekul relatif. Berarti karena di sini hanya ada 2, berarti 2 dikali ARH ya, 2 dikali massa relatifnya si hidrogen ditambah dengan atom si O ada 1, berarti 1 dikali ARO. Berarti MR-nya adalah jumlah ini. Nah, ARH berapa? Di dalam tabel itu ARH itu 1, jadi 2 kali 1 ditambah 1 dikali 16, maka totalnya ada 18. Maka massa molekul relatif air adalah 18 ya. Jadi kita bisa menggunakan ini. Nah, ini kan angkanya sederhana ya, enak di dalam perhitungan. Oke, contoh soal ya, supaya kita lebih memahami. Diketahui uap air dengan jumlah molekulnya 12,04 kali 10⁻⁴ molekul. Ingat ini molekul ya, bukan atom ya, karena ada H2O di sana satu paket. Lalu tentukan jumlah mol dan massa uap air tersebut. Nah, ini dari tabel dikasih tahu AR hidrogen, massa atom relatif hidrogen 1, massa atom relatif oksigen adalah 16 gitu ya. Lalu bagaimana kita menghitungnya? Nah, teman-teman, seperti kita ketahui jumlah partikel sama dengan jumlah mol dikali bilangan Avogadro. Nah, ini jumlah partikelnya nih, 12,04 kali 10⁻³ sama dengan jumlah mol dikali bilangan Avogadro. Ini bilangan Avogadro ini diingat ya, dihafal ya. 6,02 kali 10⁻³ berarti dapat nih jumlah molnya. Jumlah molnya 2 mol. Ya, ini bagi ini. Maka 2 mol. Jadi banyaknya zat si uap airnya itu 2 mol. Artinya apa? Ya partikelnya sebanyak ini ya. Daripada kita tulis partikelnya sebanyak ini, mendingan kita pakai satuan yang lain yaitu lebih simpel 2 mol. Bagaimana masanya? Ya. Nah, massa sama dengan karena kita sudah menggunakan satuan standarnya bilangan Avogadro adalah ini, maka rumus massa menjadi simpel seperti ini. Massa daripada air yang sebanyak itu adalah massa air yang sebanyak 2 mol. Massa air yang sebanyak 2 mol adalah massa sama dengan jumlah mol dikali MR-nya, yaitu 2 dikali MR air. Nah, MR air apa teman-teman? MR air itu adalah terdiri dari 2 atom hidrogen lalu 1 atom oksigen. Nah, 2 atom hidrogen, 2 kali 1 ditambah 1 atom oksigen yang adalah 1 dikali 16, yaitu 18. Maka 2 mol dikali dengan ini, ya 18. 2 kali 18, 36 gram. Jadi massa uap air yang sebanyak molekulnya sebanyak 12,04 kali 10⁻⁴ molekul, itu massa totalnya adalah 36 gram. Lihat teman-teman ya, ini rumusnya sangat simpel sekali.